Baik sahabat Hashim Muda, kembali lagi bersama kami di Nahnu TV. Nah, di segmen kali ini kita akan mengulik lebih ya biografi tentang Cak Coy sendiri. Langsung sajalah Cak, nggak usah basa-basi, to the point. Cak Coy ini kuliah apa nggak, Cak? Ya, saya kuliah, bahkan sekarang saya masih kuliah. Wow, ini baru masih, luar biasa, Cak. masih skripsi saya. Tapi udah tak diisi rabi. Ya karena rabi sama skripsi itu ya lebih enak rabinya. Kalau kita bisa sampaikan di sini ya, bahwa saya kuliah malah di 3 jurusan, Mbak. 3 jurusan, ya, Cak, luar biasa sekali. Di kampus ISI, kampus UT, sama sekarang kampus UIN terakhir. Tapi yang 2 itu saya lepaskan. Ya, kemudian fokus ya, di UIN ini yang sekarang sudah selesai skripsi, tinggal saya sidang. Doanya mudah-mudahan lancar. Amin. Kalau di ISI saya ambil perjalanan jurusan wayang. Jurusan wayang, sesuai dengan profesi berarti. Ya, jadi saya tahunya wayang juga karena dari ISI. Waktu itu kan saya dari pondok pesantren. Nah, di pondok itu tidak ada yang mengenal, mohon maaf ya, tidak ada yang akrab. Jadi, kalau mengenal sih ada, tapi kalau akrab dengan dunia pedalangan itu sangat jarang. Makanya saya kok tertarik ingin menggunakan media ini sebagai orang yang paling aneh. Karena menurut orang-orang saya itu orang aneh dari lulusan pesantren, kemudian belajar ke dunia pedalangan itu kan hal yang mungkin 1000 orang itu bahkan ada 2 atau 3 aja. Dianggap tabu gitu ya, Cak? Iya, ya kalau tabunya sih dianggap aneh aja. Kalau tabunya itu kan sesuatu yang memang nggak layak ya. Tapi kalau itu nggak masalah yuk. Kamu tuh pedalangan, kamu tuh lulusan pondok di Lamongan sana dulu. Kenapa kok ambil ke pedalangan? Orang-orang pada nggak ngerti. Kemudian saya ingin menunjukkan itu juga kepada orang tua, karena orang tua juga tidak memperbolehkan awalnya. Wah, berarti tidak dapat restu dari orang tua. Nah, kowe arep kuliah pedalangan sih tadi opo? Nah, kata bapak, ya udah di dalang. Bapak bilang gitu. Iya, tapi kan orang-orang belum percaya karena rata-rata di desa atau di tempat saya lahir itu orang ya kalau nggak kuliah ekonomi ya tarbiyah, kalau nggak kuliah menjadi guru ya menjadi orang-orang yang biasa pedagang atau ekonominya yang mapan. Tapi saya aneh sendiri karena saya punya prinsip ketika semua orang itu berbaju putih, satu dia memakai baju hitam, maka mata akan terpana dengan baju hitam tersebut. Wah, luar biasa. Iya, semuanya orang pakai baju merah, jangan memakai baju putih sendiri, maka yang merah lainnya akan diabaikan. Satu yang akan menjadi titik fokus. Nah, saya ingin menjadi titik fokus itu. Nah, luar biasa, Cak. Akhirnya untuk meyakinkan kepada orang tua itu saya ngelimpeke itu kalau orang Jawa itu saya kemudian waktu berangkat mendaftar kuliah, saya sudah diterima di ISI. Mendaftar kuliah, saya tidak pamit sama orang tua, saya berangkat ke Jogja. Ditelepon sama turunan saya, sampai mana, Cak? Sampai Ngawi. Ini si Mbok nangis karena waktu itu si Mbok tidak memperbolehkan saya untuk berangkat ke Jogja karena saya anak ragil itu anak terakhir ya, anak terakhir, anak bontot ya, jadi disuruh di rumah saja. Nah, saya memahamkan itu lama sekali sehingga proses untuk saya disetujui itu saya meminta kepada pengurus yayasan dan juga guru saya waktu itu di SMA. Saya bilang gini, Pak, besok yang sambutan dari siswa atas nama siswa atau santri yang diwisuda sudah ada belum, Mbak? Belum ada. Kalau kamu aja gimana? Saya siap, Pak. Karena saya ingin meyakinkan kepada orang tua, meyakinkan bahwa saya itu layak gitu loh untuk berangkat ke Jogja. Karena saya berani untuk tampil di depan. Saya motivasinya itu aja, bukan untuk kesombongan, tapi hanya untuk motivasi diri saya aja. Membuktikan kepada orang tua saya itu, Mbok itu. Karena yang paling kekeh ya orang tua ibu, terutama ibu saya itu. Akhirnya saya bilang, benjing menawi tanggal niki, dinten Kemis niki, saged mboten nderek wisuda kula. Ayo nek rane sawah. Jawabannya aja Mbok itu sengal gitu. Ya kalau nggak di sawah ya nanti akan datang, kan gitu. Akhirnya Mbok datang, biar nanti kula seneng. Akhirnya ternyata saya berangkat duluan, Mbok diantarkan sama keponakan dan ditinggal kemudian balik. Nah, waktu itu di tempat wisuda itu dipanggil sama MC-nya. Memang MC-nya juga sudah dikasih aba-aba sama guru saya itu. Iya, benar. Nanti tolong saya panggil namanya ini, kemudian nanti akan sambutan.
Berikutnya sambutan atas nama santri dan juga siswa yang akan disampaikan oleh saudara Miftahul Khair dari desa Lembor, dan dia adalah satu-satunya santri dan juga siswa di Madrasah Aliyah ini yang diterima di isi jurusan pedalangan. Wah, itu udah itu saya naik, saya tutup dengan tembang-tembang dek zaman berjuang, jur kelingan anak lanang. Itu ada orang yang ngalem saya di depan orang tua saya. Jadi ibu saya di belakang sini, di depan itu ada orang ngalem. Ya Allah, itu anaknya siapa? Kok seperti itu? Yang cerita ibu saya sendiri. Terus dipakani apa ya bocah kuwi kok iso kaya ngono lah. Ibu saya bilang, "Nggih kula pakani sego." Ngoten to. Nggih. Orangnya bilang, "Lho, niku putrane jenengan, Bu." Ngono. Nggih, ngono. Ya Allah, Bu. Oh, ibu saya di situ rasanya ya. Kemudian setelah itu saya peluk, Bu. Pripun asal kula teng Jogja ya ora apa-apa. Saya diperbolehkan kuliah di ISI. Nah, baik, Cak Coy. 8 semester. Ini kan saya pernah membaca biografi tentang Cak Coy. Kalau nggak salah itu namanya Miftahul Khair. Ya, lalu gimana ceritanya Cak Coy bisa dipanggil Mas Kimiko ya? Kimiko ya. Itu kayaknya gini Cak Coy. Ya sebenarnya tidak jauh sih, kalau yang jauh itu kan Cak Coy-nya sama Patok Negoro, saya punya nama Patok Negoro itu. Nah kalau Ki itu kan nama pedalangan, bagi siapa yang jadi dalang itu kan berhak mendapatkan nama Ki itu. Tapi kalau di Jogja nama Ki itu hanya nama-nama tertentu, dosen-dosen UST itu ada namanya Ki karena itibak atau menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah kalau Ki di pedalangan karena saya memainkan wayang dan pernah menjadi dalang juga, yo sampai sekarang, cuman jarang tanggapan karena adanya pandemi. Nah, nama Ki itu kan sudah melekat pada seorang yang di situ berprofesi sebagai dalang, disebut dengan Ki. Kalau Ki itu sebenarnya nama-nama Jawa kayak Ki Lurah Semar, kemudian Ki siapa lagi itu nama-nama orang yang, mohon maaf, orang yang ditokohkan di situ. Kalau di pesantren namanya jadi kiai, ya dari ki atau kiai itu. Jadi kiai sama ki itu menurut orang-orang ceritanya itu ya apa istilahnya pemberian nama itu sama kayak ustadz, mubalek, dai dan sebagainya, itu yang disebut dengan ki, tokoh itu. Nah kalau Miko itu dari kata Miftahul Khair, nah itu Miko, singkatan gitu. Karena kalau nanti saya di radio saya juga penyiar, jadi saya wis bismillah lah ngabehi. Ya penyiar, yo MC, yo dongeng, wes pokoknya banyak yo ngisi ngaji, payangan. Nah dari masuk penyiar kok namanya Ki Miftah atau ya dengan Mas Miftah atau Mas Khair kan nggak enak ya. Nama saya pakai Miko, nama Miko. Lebih enak. Ya lebih enak didengar. Tapi ada yang nggak setuju juga, guru-guru PAUD itu kan saya belum saya ceritakan tadi setelah dari ISI saya kan juga ke UT. Ke UT itu jurusan PG PAUD. PG PAUD. Universitas Terbuka. Nah itu 30 peserta dalam satu kelas itu yang 29 itu putri Mbak. 29 putri. Satu cowok saya sendiri. Akhirnya saya jadi ketua kelas. Ya saya keluar karena saya nggak kuat bukan sekarang saya sahabat sama orang-orang mau ibu tua itu nggak kayak kok yo saya sekolah PAUD iki. Tapi kan saya nggak kuat karena disuruh-suruh tulung mas fotokopi tugasku mas, tulung mas garapke tugasku anakku rewel jaluk digendong, tulung mas garapke tugasku bojoku rewel jaluk digendong. Jadi mereka itu ada aja alasannya, akhirnya saya keluar. Kemudian saya ke UIN, ke UIN ambil jurusan dakwah ya, di dakwah di komunikasi penyiaran Islam, sambung dengan saya nama siaran itu, nama saya Miko Miftahul Khair. Nah kalau Cak Coy, saya kan dari Jawa Timur. Iya. Saya dari Lamongan, makanya panggilannya Cak. Nah, Cak itu otomatis orang yang sudah lahir kemudian sudah punya predikat Cak. Kayak Bli yang di Bali itu. Gelar sejak lahir gitu ya, Cak. Kemudian kayak yang ada di mana di Jakarta jadi Bang, kemudian di Bandung jadi Kang. Nah, itu. Di Jogja jadi Mas. Nah, itu Cak itu sama kayak itu. Nah, saya pakai Cak Coy karena namanya Coir, nah, jadi Miftahul Coir dari Cak Coy. Nah, Patok Negoro, nah ini perlu saya sampaikan bahwa Patok Negoro itu saya dapat dari Masjid Ploso Kuning. Ploso Kuning. Ploso Kuning kan ada namanya Masjid Keraton yang namanya Patok Negoro. Selama 30 tahun lebih tidak ada wayangan di sana. Saya yang mayang pertama kali di sana. Memprakarsai. Iya, gitu, jadi orang-orang di sana kemudian dikasih sama Pak Kamal begini. Pak Kamal itu takmirnya masjid ya, abdi dalam keraton. Bapak Ibu, di sini sudah lama sekali tidak ada wayangan, dan Mas Miko ini wayangan pertama kali. Makanya kalau
dikasih nama Mas Miko Patok Negoro, setuju mboten Bu? Setuju, katanya gitu. Jadi didoi oleh orang-orang sana. Kemudian gimana Mas Miko? Ya nggak apa-apa Pak, nanti mboten patok tendo aku. Malah harap kemah aku. Nah itu yang menjadi nama saya bawa sampai sekarang. Ya mudah-mudahan mendapatkan berkah dari nama masjid begitu. Baik, sangat luar biasa sekali, bukan sahabat Hasyim Muda yang di rumah. Baik, di segmen berikutnya kita tentunya akan menanyakan pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi tetap bersama kami di Nahnu TV.